Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Daresi dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Awal penjajahannya, bangsa Eropa sedang memajukan teknologi di awal abad ke-16. Keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi penjelajahan dan ekspansi. Bermula dengan ekspedisi penjelajahan pertama yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah yang berharga dan berusaha menyebarkan Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parahayangan. Namun gagal. Dampak sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa, seperti Demak dan Banten. Bangsa Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku, yang terdiri atas berbagai himpunan negara yang awalnya bertempur satu sama lain, namun memelihara perdagangan antar pulau dan internasional, melewati penaklukan militer dan persekutuan dengan penguasa setempat. Mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Namun, puncak program misi Portugis dimulai pada paruh terakhir abad ke-16, setelah langkah penaklukan militernya di kepulauan tersebut gagal dan kebutuhan Asia Timur mereka berpindah ke Jepang, Makau, dan Tiongkok, serta pada gilirannya gula di Brazil. Dan perdagangan budak Atlantik mengalihkan perhatian mereka dari Nusantara. Di samping itu, bangsa Eropa pertama yang tiba di Sulawesi Utara adalah Portugis. Kemunduran dan peninggalan bangsa Portugis. Keberadaan Portugis menjadi kurang hanya di Solor, Flores, dan Timor. Lihat Timor Portugis di Nusa Tenggara Timur sekarang. Menyusul kekalahan pada tahun 1575 di tangan penduduk Ternate, penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara, dan Banda, serta kegagalan umum untuk menopang kendali perdagangan di kawasan ini. Dibandingkan dengan ambisi awalnya mendominasi perdagangan Asia, pengaruh mereka pada budaya Indonesia amat kecil. Gitar Belanda, keroncong, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis yang pernah menjadi lingua franca di samping Melayu, dan banyak nama keluarga di Indonesia Timur seperti Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, dan lain-lain. Dampak terpenting kedatangan bangsa Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian akbar terjadi dampak penaklukan Malaka dan penyebaran Kristen awal di Indonesia. Sampai kini penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia Timur. Di Kampung Tugu, Koja, Jakarta Timur, terdapat permukiman keturunan Portugis. Mereka adalah keturunan dari bangsa Portugis yang dibawa ke Batavia, yang disebut juga Jakarta, sebagai tawanan perang setelah VOC Belanda menaklukkan Malaka pada tahun 1641. Sekian penjelasan dari saya tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dan juga kemunduran dan peninggalannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.